Makin lama saya makin gak bisa tolerir sikapnya Mel. Apalagi Mel udah nekat datengin Oma dan nuduh Oma sebagai penyebab musibah yang dialami dia sama Om Raymond. Dan Vito juga ngelakuin hal yang sama ke Oma. Mulai sekarang saya harus ngawasin Vito. Sebelum dia nekat ngelakuin sesuatu ke Oma, karena dia nganggap Oma adalah orang di balik kematiannya Tante Lisa. Ada yang mau kamu sampaikan ke aku? Gak ada kok sayang. Please, kamu jangan sembunyiin apa-apa. Ada yang Om Jojo sembunyiin lagi ya? Soalnya kelihatan sikapnya Om Jojo gak tenang kayak gitu. Maaf ya, Non. Sebenarnya ini masih ada hubungannya sama Oma Soraya, Non. Makanya Om Jojo bener-bener nggak enak loh, Non, kalau ngomong soal ini sama Mas Pangeran. Kenapa gak enak sama saya Om Jojo? Emang soal apa? Aku jadi kepikiran terus sama Tristan. Apa jangan-jangan Tristan udah selesai jenguk Om Raymond sama Putri. Tapi sekarang Tristan malah ngobrol sama Mel. Mendingan lo jauhin Mel. Lo bilang lo udah move on. Terus lo mau fokus sama Mora. Mana? Omongan lo beda sama sikap lo. Dan lo juga harusnya sadar. Kalau Mel itu nggak pernah cinta sama lo. Karena Mel selamanya cinta sama gua. Lawan gue ayo! Stop! Ayo, sini lawan Stop, gue. Dikan! Sini lawan gue! Di sini area rumah sakit. Kalau kalian berdua masih tidak bisa mengendalikan diri, silahkan keluar dari sini. Jangan sampai mengganggu pasien dan para medis yang sedang bertugas. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Tolong Anda jaga sikap. Tolong jaga sikap Anda. Halo? Iya, Pak. Pingsan? Oke, saya ke sana. Sebentar ya, Pak. Oke, terima kasih. Udah, Pak. Udah tenang kok. Lu dengerin gue ya. Gue selama ini diem. Itu bukan karena gue takut. Tapi gue menghargai lo. Tapi lu selalu tekan gue. Jadi kesabaran gue ada batasnya juga. Dan satu lagi, lo mesti ingat. Mel terima tunangan lo karena lo cuma pelariannya. Mau kemana lo? Takut lo sama gue? Sini ngomong lagi kalau berani! Gue gak pernah bisa maafin orang yang udah nusuk gue dari belakang. Gue harus secepatnya pindah dari apartemen. Karena gue gak mau berurusan lagi sama Tristan. Aku belum bilang ke Pangeran kalau Mel ngusir aku. Nggak heran kalau Pangeran jadi emosi lihat sikap Mel di rumah sakit tadi. Apalagi sekarang bukan waktu yang tepat buat bahas ini. Karena masalah Pangeran lagi banyak banget. Makin lama saya makin gak bisa tolerir sikapnya Mel. Apalagi Mel udah nekat datengin Oma dan nuduh Oma sebagai penyebab musibah yang dialami dia sama Om Raymond. Dan Vito juga ngelakuin hal yang sama ke Oma. Mulai sekarang saya harus ngawasin Vito. Sebelum dia nekat ngelakuin sesuatu ke Oma,
Karena dia nganggap Oma adalah orang di balik kematiannya Tante Lisa. Ada yang mau kamu sampaikan ke aku? Gak ada kok sayang. Please, kamu jangan sembunyiin apa-apa dari aku. Karena nanti yang ada malah muncul masalah baru loh. Saya gak ada sembunyiin apa-apa dari kamu. Saya emang gak pengen cerita apa-apa karena emang gak ada yang harus diceritain. Please jangan bohong dong. Putri emang selalu tahu kalau saya lagi nyembunyiin sesuatu dari dia. Kamu mau jujur gak sama aku? Ini soal Mel sama Vito, sayang. Mel. Lu ini apa-apaan sih? Pangeran, pokoknya oma lo harus bertanggung jawab atas komanya Daddy. Gue yakin dia yang ngelakuin. Oke Mel, lo ngomong ini semua emang lo punya bukti? Iya. Lo punya bukti kalau oma gue udah nyelakain Daddy lo? Gak ada kan? Pangeran, tapi udah jelas kok kalau misalnya oma lo yang ngelakuin. Emang ya, lo sama oma lo tuh sama aja. Jadi sumber masalah keluarga gue, tau gak? Kalau Bu Soraya nggak bersalah, harusnya dia keluar dan jelasin semuanya sama kita. Oh. Jadi sekarang lo ikut-ikutan juga? Lo ikut nyalahin oma gue? Ya pada dasarnya, Mel sama Vito nyalahin oma atas kejadian itu semua. Mel nyalahin oma atas kecelakaannya Om Raymond, sementara Vito nyalahin oma karena kematiannya Tante Lisa. Kenapa kamu gak cerita sama aku? Ya saya gak kepingin kamu kepikiran. Lain kali kamu cerita ya sama aku. Biar kita bisa sama-sama selesain masalahnya. Lagian percuma sayang. Even kalau sekarang kamu ngomong sama Mel, Mel gak akan dengerin. Mel lagi terlalu emosi untuk dengerin apapun. Apalagi masukan dari orang. Iya sih. Kalau Mel kita biarin dulu ya. Dia butuh waktu buat tenangin dirinya. Tapi aku akan coba untuk ngomong sama Vito. Aku jadi serba salah kalau kayak gini. Satu sisi aku harus mikirin perasaan pangeran. Dan di sisi lain aku juga harus mikirin perasaannya Vito. Izinin saya buat dampingin kamu ya. Supaya saya bisa menghapus air mata kamu. Meskipun keadaan Om Raymond sekarang sedang kayak gini, ya saya tetap bakal lanjutin niat saya untuk tunangan sama kamu, Mel. Ya, karena saya nggak mau kehilangan kamu. Ya, I really love you. Aku nggak tahu harus jawab apa ke Rizky. Karena satu-satunya orang yang tahu gimana perasaan aku sekarang cuma Daddy. Sayang. Tapi kamu yakin mau balik ke apartemennya Tante Lisa? Emang kenapa? Ya saya khawatir aja kalau kamu di sana nanti Vito mempengaruhi kamu lagi. Dia ngomongin macem-macem soal Oma dan kamu nanti berpikir kalau Oma emang terlibat sama kematiannya Tante Lisa. Kamu jangan berpikiran negatif sama Vito. Gimana pun juga kan dia kakak aku. Lagian aku tahu kok harus bersikap gimana, jadi nggak usah khawatir ya. Iya, tapi apa nggak lebih baik kalau misalnya kamu balik aja ke rumah? Aku mau ngindarin masalah sama Mel. Makanya aku mau pulang ke apartemen Mama sama Vito. Oke, kalau emang itu alasannya, kamu bisa nginep di hotel kan? Atau mau saya sewain apartemen yang harian? Saya yang cariin bisa kok. Kamu nggak percaya sama aku? Enggak sayang, bukannya saya nggak percaya sama kamu, cuman... Terus? Kalau nggak percaya itu namanya apa?
Yaudah kamu pulang aja, aku juga pulang sendiri. Sayang, Udah aku pulang sendiri. sayang. Kapan aku bisa lepas dari situasi ini? Rasanya gak nyaman banget. Aku harap pangeran bisa ngertiin aku.